Dengernya juga Amon, dia suka joget juga tak? Iya. Halo, selamat datang teman-teman. Halo. Halo guys. Ini podcast atau talk show pertama di Timnas Futsal. Bagaimana hari ini kondisinya? Baik. Alhamdulillah baik, 1 kali latihan ada rest jadi segar lah. Ini liburan pertama ya, yang setengah hari ya? Ya di hari Rabu kita 1 kali latihan. Udah kemana aja di Malang? Udah ke Unggul Sport Center. Tiap hari ya. Unggul Sport Center Tiap hari. Bang Ardi udah kemana aja Mas Ardi? Ya sama kayak Unggul Sport Center. Iya, sekolah pagi kayaknya. Iya. Boleh nggak ceritain pengalaman di TC lah, mungkin lebih ke, kan di Timnas sudah lama juga nih gitu. Mungkin ada perbedaan dari coach-coach sebelumnya, apalagi coach ini udah dari tahun 70 ya ke Timnas. 60 sekalian. 60 dari Soeharto pertama kali, Soekarno ya. Gimana? Mungkin boleh kasih pendapat tentang kondisi yang sekarang dulu bagaimana, lalu yang sebelum-sebelumnya boleh. Tapi tanpa membandingkan yang jelek-jelek ya, kalau bisa. Oke. Dari pemainnya dulu. Oh ya, boleh. Arti lebih Dari lama. coach aja. Oke. Dari coach dulu. Saya ini di timnas yang federasi ya, maksudnya udah federasi dulu kan masih apa namanya ya? Bukan kayak Badan Futsal Nasional kan, habis itu ganti ke federasi kan. Nah itu udah baru masuk pas zamannya Kensuke. Saya baru masuk zaman Kensuke tahun 2019. Ya kalau dilihat perbandingan yang bagusnya ya ini yang terbaik lah. Ya, terbaik dari fasilitas, semua hotel, tempat latihan juga. Ya jadi ya bukannya apa ya, tinggal nantinya dari fasilitas sudah bagus, maunya nanti uji coba keluarnya juga bagus. Dan semoga nantinya mengaruhi juga hasil kita di internasional nanti. 2019 sebagai pemain atau sebagai coach? Nah, sebagai analis waktu itu. Ya. Kalau Bro Evan gimana? Ya kalau dari saya, dari sebelum-sebelumnya sampai dengan di tahap saat ini, kalau saya bicara sih dari segi kepelatihan, segi materi yang kita dapat dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang, mungkin saya sedikit lebih percaya diri dengan sistem dan materi yang kita punya sekarang. Lebih percaya dirinya lebih up lah. Iya, standar semisalnya ya untuk ya kayak kita bisa nih untuk di saat ini ya kita bisa bicara banyak lah di Asia Tenggara, bahkan kalau boleh di Asia gitu. Setuju, Bro? Ya setuju. Kalau dari Ardi mungkin hampir sama sih sama kayak Coach Amril bilang, karena di zaman Coach Ken, Ardi juga ada di timnas. Mungkin kalau yang sekarang ini mungkin agak ya lebih bagus lah, lebih indah di fasilitas semua, dan semoga seperti yang Coach bilang kita harus punya uji coba internasional, dan itu kalau bisa jangan cuma seperti kayak janji, kalau bisa kita harus berangkat untuk ke luar negeri itu untuk uji coba sih. Itu sih paling penting juga untuk pemainnya, biar ya kita dapat materi apa semua bagus, tapi kita nggak ada dapat lawan yang sepadan atau bila perlu lawan yang lebih dari kita. Ya itu sih untuk naikin Percaya diri juga dirinya ya. kita Ya. penting sih. Karena itu selain penting kita juga harus dapat uji coba yang berguna buat Iya, tim kita. Betul. Ya jadi karena dari situ kita bisa lihat kekurangan kita apa. Jadi itu bisa kita perbaiki nanti ke depannya. Ya. Kalau dari selama di TC di Malang itu hal apa yang mungkin bisa jadi apa ya istilahnya? Jadi poin lah. Berarti udah berapa lama ya di Malang ya berarti? Sekarang jalan ke 3 minggu. Iya, 3 minggu. Ya, dari 3 minggu ikut program, mungkin ada satu hal selama 3 minggu aja yang bisa, ini bagus banget nih, gitu. Atau yang pembeda. Apa beda? Atau sama sebenarnya programnya. Karena aku sempet dapat obrolan
ternyata Coach Soto ini cukup detail orangnya, Ya. mikrotas. Ya, kalau dari materi sih coach Hector ini kan emang detail orangnya dan dia udah mikirnya tuh panjang dan udah di set sama dia, udah disiapin dengan dia emang jago di presentasinya. Jadi ide-idenya, tujuan kita nanti step by stepnya seperti apa itu udah dia siapin. Itu yang bikin kita juga oke nih. Jadi kita udah disiapin dengan benar dan semoga kita bisa jalaninnya dan disupport dari semua pihak untuk supaya bisa jadi mendapatkan tujuannya tersebut. Ya, jadi bukan pemain, pelatih aja yang harus bekerja bagus, tapi pihak-pihak di luar juga bisa support supaya kita ini lebih baik lagi nanti. Bahkan sampai ada perubahan ke kayak liga-liga gini ya Coach ya. Ya, benar. Terbawahnya Ya, dia juga masukin ide juga supaya merubah liga, supaya kita lebih banyak turnamen nanti dan bikin kita lebih kompetitif lah. Ya, jadi benar-benar mikirin semua insan futsal untuk supaya lebih improve lagi nanti. Nah, kalau untuk Kakak Adi ini ada perbedaan nggak waktu dilatih di BTS sama waktu di timnas sama Coach Hector? Mungkin hampir sama aja sih sama timnas sama di BTS. Kalau sama Coach Hector mungkin ya seperti yang Coach Amril bilang sangat detail-detail juga yang harus kita jaga di latihan dan paling penting dalam sama Hector ya kalau latihan paling ya serius sih. Jangan main-main. Ada bedanya nggak? Bedanya sama aja sih kayaknya. Lebih kalem apa lebih galak? Kalau di sini kayaknya lebih kalem sih. Kalau di kayaknya ya. Ya benar juga sih ya. Ya. Kalau di BTS itu lebih galak. Iya. Kita mau meeting aja sebenarnya takut sih. Takutnya kalau tidur aja sih. Iya. Mungkin kalau dari Kakak Evan mungkin karena pernah di luar ya, mungkin apakah semua tipikal coach Eropa seperti Coach Hector atau gimana? Nah, mungkin ada bagi pengalaman. Ya kalau dari saya sih mungkin ya yang pertama semua coach pasti mau yang terbaik lah buat pemainnya dan buat tim yang dia lagi tangani itu pasti dia semua mau yang the best lah. Dia selalu maksudnya lakukan semua 100% yang dia punya pengetahuan apapun itu. Ya itu hampir sama sih kalau mau dibilang semua mungkin, tapi mungkin poin plusnya dari Coach Hector ya dia sudah tahu banyak lah tentang pemain di Indonesia. Makanya itu ya itu kembali yang Evan bilang ya pede lah kalau kayak gini karena ya Coach Hector udah tahu ini kan beliau bukan baru datang sini, udah ya kalau mau dibilang udah bertahun-tahun lah. Dia udah telusuri Liga Indonesia, dia udah tahu berbagai macam hal. Tipe pemain ini kayak gini. Ya itu sih kalau dari Evan perbedaan dengan yang lain sih ya itu beliau lebih tahu banyak lah tentang pemain-pemain, makanya dia ngumpul ini ya mungkin menurut beliau inilah yang dia nanti percayakan gitu kayak gitu sih. Berarti secara garis besar pemain timnas yang sekarang dia masukin ke TC adalah orang-orang yang benar yang Coach Hector mau sebenarnya. Benar-benar pilihan gitu ya. Bukan. Ya wajarnya kayak gitu, cuma kelebihannya kalau pelatih yang baru datang pertama kali Indonesia dia mungkin nggak banyak tahu nih pemain ini siapa. Ini kelebihannya dia udah kenal, jadi dia tahu kualitas pemain ini seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa itu dia udah tahu. Apakah ini juga itu sebabnya atau line up yang sekarang di timnas banyak pemain itu dari Black Steel sama BTS? Nggak tahu juga sih, pasti dia milih yang terbaik buat tim sama yang dibutuhin nanti untuk di turnamen seperti apa gitu. Jadi di database dia tuh dia ada punya 50 pemain untuk di timnas. 50 pemain, jadi selama nanti tahun berjalan di liga dia bakal coba kasih kesempatan untuk semuanya. Jadi supaya banyak pemain lagi yang berkembang nanti. Sebenarnya pressure dari Coach Hector itu turunin langsung ke pemain atau gimana? Aku pengen tahu dari sisi pelatih juga karena beberapa kali datang ke TC pelatih itu kayak dapat kelas gitu loh sama Coach Hector, kayak bener-bener ada briefing dulu sama pelatih gitu. Terus pelatih baru turun ke teman-teman yang pemain gitu. Nah dari sisi pelatih ya
gimana di tangan Hector tuh gimana? Kalau dari dia masalah cara kerja sih ya. Masalah cara kerja, ya kebetulan saya kerja sama dia ada hampir 1 tahun lah. Jadi tahu gimana cara kerjanya dan apa yang dia mau gitu. Dan kebetulan kan sebenarnya sih ini menaikkan standar juga. Cara kerjanya itu bagus banget. Dan ada beberapa pelatih yang diundang dari yang sebelumnya belum pernah kerja sama dia. Dan beberapa dari mereka juga merasa mereka upgrade lah. Karena Hector ini memberi pengetahuan baru, cara kerja yang lebih bagus lagi. Nah itu makanya dia nantinya mau merotasi juga staff-staff supaya jadi banyak staff di Indonesia ini yang lokal bisa belajar juga untuk upgrade. Jadi ini bagus untuk perkembangan futsal di Indonesia nanti. Bukan cuma dari pemainnya. Ya, dari bukan hanya pemain karena ya tadi dibilang pemain, pelatih dan lain-lain di luar itu juga harus improve juga. Nggak bisa pemain aja improve, pelatihnya nggak. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Cukup singkat, Evan udah gabung. Pertanyaannya, sebenarnya ada apa nih Kakak Evan kemarin sempat ditanyain orang-orang tuh. Akhirnya tiba-tiba yang ada di list siapa namanya? Siapa? Dewa. Tiba-tiba panggil nih. Terus udah gitu tiba-tiba Kak Evan nggak ada di TC. Ini netizen sempat tanya nih, udah gabung itu karena belum dipanggil atau ada sesuatu? Mungkin bisa di. Kalau aku sih udah dipanggil, tapi nanti kalau mau tanya lebih jelasnya bisa ke pelatihan, ya, ke mungkin coach atau mungkin coach Hector, ya. Kalau untuk jelasnya, Jadi mungkin bisa ya, tanya ke pelatih aja langsung ya. Saya juga Evan bisa. itu udah masuk list, cuma kan emang kemarin untuk TC-nya ini dadakan ya. Jadi kita maklum lah kalau ada beberapa pemain yang sudah ada kontrak atau ada plan yang udah jauh-jauh hari, mungkin ada yang mau menikah nanti, ya seperti itu contohnya. Jadi kita nggak bisa melarang juga karena ya kita mendadakan gitu. Jadi Evan udah ada komunikasi juga sebelumnya dan coach Hector juga maklumin. Jadi dia mendapat izin. Nah untuk Dewa karena Evan belum bisa hadir maka dipanggil Dewa untuk menggantikan slotnya. Jadi tapi Dewa tetap bukan untuk menggantikannya tapi tetap bisa bersaing ke finalis nanti. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan netizen terjawab nih. Terus ada pertanyaan dari netizen tapi aku rangkum kurang lebih gini. Dari negara ASEAN, kira-kira yang dalam waktu dekat misalnya kayak mau ditantang siapa nih? Gitu. Atau ya apa yang menarik untuk jadi lawan yang sepadan? Kalau saya dari segi pemain ya, kita selalu pengen lawan kalau dari tim Asia yang pasti kita pengen lawan sih yang bisa dibilang yang paling top lah. Kalau di Asia kan ya sekelas Iran, Jepang, ya makanya harapan kita juga kalau boleh uji cobanya kita ya udah lawan mereka itu. Jadi ya mungkin itu juga bisa jadi bahan evaluasi buat tim, mungkin buat kita sebagai pemain menaikkan ya level kita mungkin dengan uji coba lawan tim-tim kayak gitu, negara-negara kayak gitu ya bagus banget buat pemain. Ya kan? Ya kalau menurut tadi sama sih biar kita juga banyak belajar dan improve dan belajar dari kesalahan-kesalahan kekurangan biar pas kita pertandingan internasional kita udah siap lah untuk tanding gitu. Negaranya paling ASEAN paling seperti Thailand sih kalau ini. Thailand ya, yang kemarin 10-3 lawan Kuba. Iya benar 10. ASEAN ya kalau ASEAN. ya Asia ya kalau ASEAN iya kan? ASEAN ya Thailand, Iran, coba. iya kan? Kalau Asia ya sekelas Iran, Jepang itu kita pengen sih. Ini ASEAN atau Asia nih? Dua-duanya boleh. Dua-duanya ya kalau kita hitung Asia aja lah. Asia ya Big Four-nya Asia sekarang kan Iran, Jepang, Uzbek, Thailand lah. Nah itu 4 itulah. Jadi kalau kita bisa melawan mereka kita juga bisa ngukur kita nih sampai mana sih. Itu jadi buat nanti kita karena untuk kita target lolos Piala Dunia. Untuk lolos Piala Dunia harus bisa ngalahin 4 itu. Kita harus masuk di 4 itu. Ya jadi kalau bisa kita
bertanding dengan di level permainannya mereka atau lebih atasnya lagi, ya kita bakal bisa lolos Piala Dunia nanti. Ya sih, harapannya pemain sih ya kayak gitu, bukan cuma pemain lah, pasti staff semua. Ya harapan kita sih semoga bisa uji coba lawan mereka. Ya uji coba internasionalnya yang seperti itu. Penting banget ya, saya juga melawan tim besar itu dulu waktu AFC ketemu tim Asia itu bukan pemain aja yang dapat pengalaman, tapi pelatih kita jadi tahu wah ini ada hal baru kayak gini seperti dan lain-lain, itu juga bikin kita improve. Jadi kalau itu bisa kita bikin reguler itu bakal bagus banget buat futsal Indonesia nanti. Ini sebelum pertanyaan personal tentang memori terbaik saat ikut timnas, saya nemu trivia lumayan oke lah menurut saya. Jadi Coach Hector tuh mukanya kan nggak seneng nih, ekspresinya lagi nggak happy di field ya ketika di latihan. Tapi yang keluar dari mulutnya ketika teman-teman lagi megang bola itu good. Nah itu katanya satir tuh, bener nggak? Satir apa sarkas? Wah, sarkas kayaknya. Itu bener atau enggak itu? Sarkas tuh kayak nyindir. Cuma kalau di latihan sih normal dia. Emang kadang-kadang dia bercandanya seperti itu. Cuma kita udah paham lah. Pernah nggak dapet Bang Adri atau Bang Evan gitu? Atau ini, ada kesulitan nggak sama Hector karena pakai bahasa Inggris terus melalui coach juga harus translate? Enggak sih kayaknya. Kalau di Soalnya ada translator. masih di dalam futsal mah bahasa Inggrisnya kita masih nangkap, maksudnya tahu lah tujuannya ini. Masih nggak ada kesulitan sih kalau. Dia kalaupun dia sarkas tuh mau ngelucu lah maksudnya. Kayak dia tadi memuji Samuel kan. Udah muji Samuel di depan Samuel Eko kan. Ya udah bagus Samuel. Ternyata dibilang bukan Samuel Eko, Samuel Amos. Sama Lamos. Sama namanya sih. Ya. Jadi dia suka bercanda kayak gitu. Itu udah ganti nama Cappuccino. Cappuccino. Samuel Cappuccino sekarang Samuel Amos Bukan namanya Amos lagi, Cappuccino dia namanya. Dinamain sama Coach Hector Samuel Cappuccino. Kenapa dibilang cappuccino? Karena ada di latihan taktik yang dia setiap dikasih tahu dia salah terus di situ. Jadi sampai dibilang kalau dia bisa ngelakuin bener saya beliin cappuccino. Tapi salah lagi makanya dipanggil cappuccino sekarang. Gini, disuruh stop ya. Disuruh stop, tapi dia terus jalan terus nggak pernah stop. Akhirnya dibilang, Amo kalau kamu berhenti di situ saya beliin cappuccino setiap latihan. Ternyata masih terus aja. Nah selama di timnas tadi ya, menyambung pertanyaannya. Selama di timnas memori terbaik apa yang tak terlupakan? Boleh satu-satu. Nah coach juga yang bermain ya. Coach lebih banyak pengalaman lah di timnas. Mending yang dari baru pemain dulu. sampai Ini pelatih. rewind-nya jauh nih, agak lama mikirnya. Ardia dulu. Ya, Kalau Ardi pengalaman mungkin waktu final lawan Thailand Piala AFF. Di situ kan timnas futsal Indonesia mungkin unggul 2-0 ya. Dan setelah 2-0 Thailand power play dan kami udah sama teman-teman sama Evan sampai kami udah ngobrol duluan. Kami anak Papua yang nanti bawa timnas juara ini. Iya. Kita sempat ngobrol kalau tidak salah. Kita dua jadi waktu pas kita lagi unggul 2-0, kita dua dikasih main bareng nih. Pas kita dua di luar langsung saya ke Ardi bilang, "Gandong, kita dua anak Papua pertama yang bawa Iya, benar. timnas Indonesia juara AFF." Ya, dibalik. Tiba-tiba Thailand power play 2-1, 2 sama langsung kita kulit astaga. Di situ mungkin pengalaman yang paling luar biasa sama timnas. Ya, Yang kalau tidak bisa AFF sih dilupakan. sama sih kayak gitu. Mungkin itu yang tidak bisa dilupakan sih. AFF waktu tahun lalu yang peringkat 2 ya kalau mau dibilang ya kita udah bisa lah untuk juara lah di AFF turnamen yang tahun itu kita udah Yakin sekali. udah yakin banget nih di pengisian ya Iya, atau di mana yang draw lawan Thailand Ya, di pengisian pengisian draw. Pengisian draw. ya pengisian draw pas main lagi kita udah unggul udah pede lah udah Yakin banget buat juara itu. Tahu-tahu 2 sama. Kalah di penalti tapi. merah kan aku Evan kartu merah. Iya. Mungkin biar nggak sama nih, karena aku sempat capture euforianya ketika kakak Evan ini dipanggil ke Portugal tuh. Pertama kali media siapa itu ya? Bola Lok atau siapa ya pertama kali? Surat kalau nggak salah itu, postingan surat ada tulisan Evan. Wah,
Mungkin dari sisi personal nih, dengan euforia segitunya berat atau enggak sebenarnya buat menjalaninya gitu? Sebenarnya sih nggak ada berat-beratnya, ya bangga juga sih sebenarnya, bangga sama ya apa yang sudah kita jalanin, ya bangga dibantu juga sama orang, tapi ya it is what it is. Ya. Tapi so far di timnas, apalagi nih selain yang lawan Thailand? Kalau saya mungkin waktu lawan Malaysia sih, itu pertandingan pertama dan lawan Malaysia kedua ya kayaknya. Kedua ya. Iya, pertandingan pertama kan lawan Brunei kalau nggak salah. Ya Brunei. Pertandingan kedua tuh, itu ada sempat Evan ada buat gol dan wah kalau menurut Evan juga itu ya sedikit apa ya, maksudnya momen-momen bagus juga, soalnya lawannya juga kan Malaysia, di media kan lagi ribut-ribut ini, tiba-tiba Evan golin, mana golin yang kayak Evan juga rasa wah ini juga gol-gol ciri khas yang di syuting itu, tiba-tiba gol ya. Itu sih momen-momen yang ya semoga bisa terulang dan kalau bisa boleh dengan timnas terus, bisa ngebantu timnas terus. Udah ada jedak-jeduknya di TikTok gitu ya? Wah, udah disiapin langsung. Kalau lihat fanbase ini sebelum ke coach lah, Lord ya terakhir lah untuk pengalaman timnasnya. Kalau lihat fanbase antusias fans maksudnya. Fans timnas ya. Timnas futsal terutama tentang ke pemain, karena aku lihat sering personal, kayak hal-hal di luar lapangan pun mereka bikinin videonya gitu-gitu. Itu mungkin ada ini nggak kesan atau gimana, tempat mengganggu kah atau gimana? Euforia pemain, fans buat kita gitu. Iya, yang personal. Karena kan, sebelum nyambung jawaban ya, karena kan dua orang nih yang followersnya paling tinggi nih di timnas Instagram, iya kan? Iya. Mungkin ada, wah ini fans segini banyak nih, harusnya bisa apa gitu, mungkin dapat endorse ke apa gitu mungkin. Ya kalau dari Evan sih nggak ada, kalau mengganggunya sih nggak ada. Ya mungkin ada di saat kita lagi jelek. Iya kita diserang, ya itu udah ya kalau pertama sih kita shock ya, tapi sekarang ya udah jadi makanan lah. Lagian kan ya selagi itu hal yang positif dari mereka, masalah fanbase gitu, hal positif dari mereka, ya kita juga senang gitu ya, maksudnya ini positif. Jadi kesannya juga wah kita juga buat hal yang positif. Jadi seperti ya contohnya kita buat hal-hal ya seperti mungkin latihan apa-apa mungkin kita posting. Mereka juga bisa ikut, wah ini pengen sama kayak ini. Ya secara nggak langsung itu hal positif yang kita berikan buat mereka. Dan mungkin yang mereka balikin ke kita seperti, wah makanya kalian harus kayak gini nih biar sama kayak ini. Ya itu juga hal positif yang dari mereka ke kita, tapi secara nggak langsung orang lain juga lihat, oh ini mereka kayak gini, ya ngebantu juga buat orang lain. Kalau Ardi hampir sama aja sih kayak Evan. Sering buka Instagram nggak sih? Ya sering cek juga kadang. Request berapa nih sekarang? Di requested? Sedikit lah. Ya cuma kalau kadang lagi tanding sama timnas, kadang buka-buka juga komentar-komentar. Kadang ada yang positif, negatif. Cuma itulah hal biasa sih. Pokoknya kalau di klub ya nggak terlalu banyak lah. Tapi kalau di timnas, Pressure ya. iya. Benar. Kalau di timnas lagi bagus tuh, diangkat sampai ke langit. Kaki-kaki kayak jalan di atas Terbang. udara gitu. Tapi pas lagi buruk. Hancur. Tapi intinya ya sport aja sih. Ya selagi itu mereka mau kritik ya kita terima. Tapi ya kalau boleh pribadi ke kita aja, nggak usah sampai ke keluarga gitu kan. Kalau sudah ke keluarga cerita mah udah lain. Ya benar. Iya. Sering berarti di komen tipis-tipis. Iya. Itu Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nyala bangku. Apa lagi ya biasanya? Mahkotamu ketinggalan cap. Anak timur nih bos. Anak timur nih bos. Lagu biasanya. Jedak-jedak. Kalau Coach gimana Coach? Apa nih? Ya soal pengalaman selama di timnas nih, berarti kan udah transisi dari Pemain, masa, ya. pemain, terus ada dari sisi coach sendiri, eranya udah dari, karena
aku suka futsal mungkin dari SMP ya tahun 2009-an. Tapi maksudnya dulu tuh kayak futsal tuh apa sih gitu kan? Ya. Itu pasti zaman-zaman coach lagi main kan. Ya, kalau zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Kita bisa nonton pertandingan luar itu gampang lah dari internet, dari YouTube bisa lihat pertandingan internasional. Tapi kalau dari zaman saya main tuh 2006, 2007. Radio ya. Iya dari radio kayaknya. Dengar radio ya. Ya kadang harus beli apa? CD gitu. Pertandingan dari luar baru nonton. Iya, pakai CD. Jadi pertandingan dulu bukan Inter Movistar dulu namanya, Interview Bumerang namanya. Itu kita nonton dulu pertandingan Eropa tuh, kayak Liga Championnya gitu. Oh, gini loh caranya. Nah, itu timnas juga susah. Kita zaman dulu setiap main AFF kalah sama Thailand. Dari situ kita baru belajar, oh main futsalnya kayak gini nih. Oh, Thailand begini nih. Kita pulang, kita bawa di Indonesia mainnya begini. Berangkat lagi ke sana, Thailand udah upgrade lagi. Kalah lagi. Menang langka. Iya, jadi ya mereka langsung ke Spanyol, kita di situ-situ aja. Makanya kalau kita bisa uji coba yang bagus zaman dulu tuh harusnya bagus juga. Dapat update ilmu baru, pelatih juga harus bisa update juga. Contohnya kayak gitu. Nah, sekarang ya kita udah kebantu dengan teknologi dan pelatih asing positif ya, ada yang positifnya banyak juga bahwa mereka membawa kebaikan lah buat futsal kita juga, kita bisa belajar. Ya tapi sama, kalau kita cuma fokus nunggu belajar dari mereka ya kita kayak yang tadi kita sama Thailand, kita ketinggalan terus. Kita harus cari juga gimana cara mereka belajar dari mana. Ya kita ke sumbernya ke sana, bagaimana cara mereka belajar, bekerja, ya kita kayak gitu juga. Biar kita bisa sama atau melebihi mereka nanti. Jadi yang lokal nih jangan cuma kalah sama asing. Sama kayak mungkin kayak ada pemain asing ke klub, ya kalau bisa kita lebih dari mereka juga. Jangan ngandelin mereka gitu. Gimana Ricardinho yang pernah head to head sama Ricardinho? Evan udah main bareng sama Ya kita juga lawan kan waktu itu. Maksudnya lawan di liga sama kan, Ardi juga lawan di liga. Ya kalau main di Surabaya kayaknya lawan di Cardiff. Iya. Tapi ya emang beda sih Bang. Kelasnya kalau kita mau dibilang ke kelas pengalaman dan lain-lain, ya udah sama kita mah udah beda banget gitu. Dia udah tahu cara selebrasi, ya istilahnya udah tahu cara selebrasi, ya udah golin, kita baru mau belajar cara passing gitu. Iya kan? Jadi ya udah beda, tapi dampak positifnya yang kita ambil yaitu kita bisa tahu oh cara mainnya kayak gini, ya simpel-simpelnya, maksudnya ya detail-detailnya kita bisa lihat sebagai pemain, ya kenapa dia bisa langsung passing ke sana, ya mungkin dari posisi badannya dengan bola yang susah tapi bisa dipassing kayak gitu, ya kita bisa banyak belajar lah. Apalagi kayak Ardi kan kaki kiri, kayak Ricardinho kaki kiri, ya pasti mereka juga pengen wah kita harus kalau kayak gini ya kayak gini. Gimana Adi? Ya, mungkin ya seperti yang Evan bilang, kita banyak belajar juga ketika Ricardinho datang sini ya. Kita lihat cara main dia, kan mungkin waktu itu dia lagi match, kita lagi belum tanding, kita mungkin nonton. Jadi kita banyak belajar cara dia mungkin harus passing, kapan harus bergerak, kapan harus passing ke teman atau ini. Pokoknya banyak lah yang kita banyak belajar dari dia sih juga. sama mau nambahin pemain asing ini selain ngebantu tadi kita bisa belajar langsung, sebagai lawan kita juga jadi lebih pede juga buat lawan. Betul, Misalnya lawan betul, Malaysia, lawan Thailand, ya kita udah pernah lawan Ricardinho Iya. gitu kan contohnya, ya bener Ya, gak? betul coach. Ya kan, Iya, jadi dia pas makin lagi tinggi lawan juga. mereka, udahlah kita pernah lawan yang lebih berat gitu. Sama tadi balik lagi, kalau kita lawan Ricardinho satu tim lebih bagus lagi daripada cuma dua. Iya, benar. Ya, tapi kalau kita uji coba keluar dengan kualitasnya kayak gitu, kita bakal bisa improve banget nanti. Sebenarnya pemain asing yang datang ke Indonesia sih dampak positifnya banyak banget juga sih coach. So far belum ada naturalisasi ya. Perlu nggak? Kayaknya sih enggak sih. Paling Mending nggak grassrootsnya ini dibagusin lagi, ditingkatin lagi. Kita Iya. bisa cetak, kita banyak pemain kita Iya. kalau kita bisa cetak Biar lebih bagus generasi lagi. berikutnya. Benar. Ya kalau yang kayak tadi coach bilang yang Thailand, coach baru ini Thailand udah ke Spanyol. Kalau waktu Ya. itu coach mereka TC-nya udah ke Spanyol, Ya. pasti generasinya kita dampak positifnya makin banyak. Iya, Mungkin kita udah di benar. Piala Dunia terus ya kan coach. Iya benar. Itu karena
secara kualitas kita tuh bagus juga gitu, nggak cuma tinggal pembinaannya bagus, kita harusnya bisa ke Piala Dunia nanti. Reguler ya, secara reguler. Pemain atau staff yang paling lucu? Samuel Amos. Cappuccino. Adi, Ya sama sih sama Lamo. kalau di staff? Rido. Bukan Lai ya, Lai. Hah? Lai. Ucok. Ucok. Ya. Pemain paling disiplin dari Adi. Main paling disiplin. Ya Bang Iqbal Iskandar sih. Sama sih sebenarnya. Banyak sih kayaknya cuma ya. Iya banyak sih sebenarnya mungkin disiplin. Tapi yang kalau aku sampai saat ini ya yang aku tahu Bang Iqbal. Iya. Kalau staff? Paling apa nih? Rajin apa? Yang rajin. Gue berarti. Naik Grab sendiri berarti ya. Bis belum ada udah pesan Grab ya. Enggak, ya ada Cate sama ya Cate Eka lah. Karena pertanyaan gini, pemain yang ada bakat jadi pelatih. Mungkin dari siapa? Kalau dari Ardi mungkin Rio Pangestu sih. Ya, pemain yang bakat bisa jadi pelatih sih. Udah hampir jadi pelatih juga sekarang, kadang lagi main, kadang jadi pelatih juga ya. Kalau menurut Ardi mungkin Rio Pangestu. Iya, dia juga bisa jadi pemain, bisa jadi pelatih. Soalnya kadang di luar dia kadang pelatih terangkat, dia juga ikut juga. Sibuk kan? Sibuk ngurusin. Jatuhnya ya. sibuk Iya, kan? kadang dia datang, Ngatur juga ya, kadang ngatur datang juga. bilang, yo sabar, diam dulu lah. Tapi menurut Ardi Rio Pangestu. Kalau dari Kaiman. Kalau dari saya sih siapa nih? Samuel Lamo bukan. Aduh itu dia buat tim lawak saya. Yang pasti kalau saya tidak mungkin jadi pelatih, tidak mungkin. Mungkin sih tapi mungkin semua pemain semua kartu merah kayaknya. Jadi kalau dari saya mungkin Ardian Senur. Iya, soalnya dia punya dia ada berkarisma, suka ngatur kan, mungkin mengatur serangan. Dia juga senang gym kan. Ya suka ini ngelatih mereka nge-gym, Berarti gerakan-gerakannya. Berarti bukan pelatih futsal, pelatih gym dong. Iya, dua. Pelatih futsal juga, pelatih fisik. Jadi gajinya double kayaknya. Untuk dijangka ke depannya Ardian Senur sih aku rasa cocok buat jadi seorang pelatih. Dan mungkin kalau Ardian Senur pelatih dan berhadapan dengan coach sektor, mungkin coach sektor sedikit hati-hati sama Ardian Senur. Dia mungkin sistemnya boleh diadu tuh. The next coach. Ya. Ardian Senur. Doa lah, sebagai doa. Kalau coach. Setuju sih sama dua ini, tapi ada satu lagi, Iqbal juga bisa. Ya dia juga bisa karena kelihatan lah dari mana yang bisa baca permainan, tahu sistem itu kelihatannya dari situ dulu. Kalau yang dari sistem udah acak-acakan ya mesin salah ya udah nggak mungkin itu. Kalau tadi pelatih futsal, kalau jadi pelatih vokal siapa nih mungkin yang suka karaoke di atas? Samuel Amos. Serius? Tanya dia teman kamar. Tadi masuk kamar aja dia lagi nyanyi kayaknya. Saya teman kamar di Black Steel bertahun-tahun, ini juga baru berapa hari Kak saya teman kamar sama dia. Dia pelatih vokalnya top. Jadi membuat kafe-kafe yang mau undang boleh tuh sama Amos. Lagu lawas tapi. Coach ada ya? Dengarnya juga Amo, emang suka. Iya dia suka joget juga kan, joget, Iya. nyanyi ya. Dengarnya itu, kalau yang lain susah lah. Napasnya fals semua ya. Futsal Indonesia Juara.